Permintaan maaf dari yang bersangkutan. Minta maaf. Ya, ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersangkutan mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Saya meminta untuk Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat karena apa yang beliau lakukan tidak berperi kemanusiaan dan melecehkan institusi kepolisian. Pimpinan Pak Jokowi, gereja banyak yang ditutup, Pak. Lah, gereja ini cuma ngomong doang di dalam rumah gereja. Saya sudah samperin gereja. Tidak pernah kita direspon, Pak. Nggak ada duit, kita nggak bisa support. Saya bilang, kenapa ini gereja ditutup? Bapak-bapak support kami aja, nanti kami yang maju paling depan. Oh, kita nggak ada duit, tiba-tiba bikin acara di Monas. Karena udah berapa kali saya ke gereja dan waktu ngobrol, gereja begitu bilang nggak ada duit, itu aqua gelasnya, Pak, saya nggak tusuk lagi, Pak, saya nggak minum. Saya pulang, Pak. Soal aksi kemarin, itu memang saya buat murni, Pak. Saya yang berantem sama FPI di 212, saya cegat mereka di 212, Pak. Saya yang pasang spanduk menolak HTI, menolak reuni 212, menolak khilafah. Itu saya, Pak. Minta kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri agar tidak pandang bulu dan berani menindak Yahya Woloni dan Ustadz Abdul Somad. Kami juga meminta sikap yang tegas dari Menteri Agama atas kasus ini. Mengapa Muhammad Kaca ditangkap? Mengapa Paul Sang dikejar? Ustadz Abdul Somad yang ada di depan mata tidak ditangkap dan tidak diproses. Tindakan seperti ini akan menimbulkan aksi ataupun reaksi dari masyarakat yang merasa adanya ketidakadilan, adanya tebang pilih, adanya pilih kasih, adanya standar ganda dari Polri sebagai aparat. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi dari keributan antar umat beragama. Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, dan non-Islam. Ayat-ayat tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama itu ditutup. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Makruh hukumnya menengok tiang listrik yang berbentuk salib karena dikhawatirkan hati goncang. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan, ganti dengan bulan sabit. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Tangkap Ustadz Abdul Somad sekarang juga. Bagaimana provokasi yang dilancarkan oleh Ustadz Abdul Somad amat sangat keterlaluan memecah belah bangsa ini. Saya juga memohon pada bapak-bapak polisi untuk tidak takut kepada tekanan dari manapun. Laporan terhadap Ustadz Abdul Somad itu sudah dilaporkan dari beberapa tahun yang lalu. Namun apa yang terjadi justru tidak pernah dipanggil. Minta maaf pun tidak mau karena di dalam konferensi persnya di MUI kan beliau cuma menyatakan begini, bahwa jika beliau meminta maaf berarti ajarannya harus direvisi. Ternyata Pak Somad boro-boro diproses, dipanggil saja tidak gitu loh. Siapa yang menjadi agama minoritas, masyarakatnya lebih condong untuk berdiam diri, tidak mau bersuara karena terintimidasi dengan ini dan itu. Tapi saya pikir pola seperti itu kita mau sampai kapan, Pak? Kita terintimidasi, kita diam, kita nggak mau bersuara, nggak bisa, Pak. Berita di luar ini
bahwa MKC meminta maaf. Saudara-saudara, tidak ada minta maaf. Ahok aja diedit itu videonya sehingga Ahok dikenakan pasal penistaan agama. Ahok dibilang maaf, kalau bilang maaf berarti dia terbukti bersalah, tetap dituntut. Ya, jadi ini kan setting ini supaya pihak KC atau pengacaranya mau membuat kata maaf juga. Jadi jebakan Batman ini kan ternyata KC-nya kuat. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam, walaupun seluruh ulama Islam mengatakan kami tidak menyembah batu hitam. Tetapi kenyataannya kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad KC bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas saja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72. Dan Al-Quran itu boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Saya tunjukkan ayatnya tadi. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya. Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu. Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap. Dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada KC. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Nah, habis dihajar begitu, wah kacanya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh, kalau kita diem bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. KC itu ya harusnya yang sebandingnya tuh dengan Irina Handono, Abdul Somad, itu harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong,
itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Gak ada gigi mundur, maju terus. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena kau merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Bikin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Bet, Ate, iki lagi rame iki, Bet. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bet. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bet, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bet? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bet? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi ke Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan tidak orang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara?
tidak pernah nyesal. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Mintaan maaf dari yang bersangkutan, tetapi tidak melakukan pencabutan daripada laporan yang telah dibuat oleh bersangkutan, sehingga kasusnya masih diproses oleh penyidik. Ya, ini perlu didalami lagi, mungkin situasi psikis yang bersangkutan, mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Kebetulan ormas saya ini yang kemarin yang mengadakan menginisiasi kegiatan di depan Mabes Polri kemarin, Benteng Putra Putri Republik Indonesia, kebetulan saya fokus di isu intoleran dan radikalisme, Pak. Berusaha untuk menjalin kerjasama dengan beberapa gereja. Tetapi kami tidak pernah mau dibantu. Lah, gereja ini cuma ngomong doang di dalam rumah gereja, tidak ada orang yang mau memikirkan untuk bagaimana kita berstrategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di 2024. Mungkin kita memposisikan orang-orang kita yang strategis. Ya seperti itu, Pak. Bagaimana kita menjaga kebinekaan ini di negara ini. Karena ya balik lagi, saya fokusnya cuma di intoleran dan radikalisme. Menanggapi beberapa telepon, beberapa undangan yang menghubungi saya soal aksi kemarin, itu memang saya buat murni, Pak. Tidak ada, saya nggak ada urusan sama MKC, saya nggak kenal, juga tidak punya waktu untuk mengikuti khotbahnya beliau atau ceramahnya beliau, saya nggak punya waktu, Pak. Saya jujur aja. Cuman karena saya dengar ada keributan di media sosial tentang apa yang dilakukan sama Irjen Napoleon Bonaparte, disitulah saya buat video dan saya minta teman-teman di WhatsApp grup, banyak WhatsApp grup untuk menyebarkan itu, dan saya pas posting juga di Facebook saya meminta untuk Kapolri memecat Napoleon Bonaparte secara tidak terhormat karena apa yang beliau lakukan tidak berperi kemanusiaan dan melecehkan institusi kepolisian. Saya mulai berpikir tentang, loh ini kenapa Muhammad MKC ini dia ditangkap. Saya mulai, apa yang saya pelajari di YouTube itu, Pak, saya melihat bahwa wah, ini saya baru tahu ada penghinaan terhadap, pelecehan terhadap agama Kristen lewat apa yang Ustadz Abdul Somad sampaikan, bahwa di salib itu ada jin kafir. Dan kemarin waktu saya cetak spanduk itu, saya sempat berdebat sama pemilik percetakan di Bungur karena mereka tidak mau cetak itu. Saya cetakan, mereka tanya mau buat apa, saya bilang tangkap dan adili Ustadz Abdul Somad. Mereka bilang ini sara. Saya bilang dasar apa Anda mengatakan sara? Saya bilang saya sebagai warga Indonesia, saya merasa ini tidak benar apa yang disampaikan sama dia. Oke, oleh karenanya saya ingin menyampaikan kepada pihak kepolisian segera tangkap ini provokator. Karena ini merusak kebinekaan di Indonesia. Merusak toleransi yang ada selama ini di Indonesia. Ada saya sebagai penggagas dari BPPRI, dan ada dari Oscar Pendong, dari GRPB, dari Andre, Timur Indonesia Bersatu, yang beliau posisi sekarang ini udah berapa lama ini di Manado, dan ada Aldi dari Gerakan Jaga Indonesia. Terus kemarin saya dihubungi sama salah satu ustadz yang kemarin ikut berceramah, yang ikut memberi orasi, itu dari ormasnya dia tuh sayap dari Nahdlatul Ulama, begitu. Tidak bisa Indonesia ini lalu kita minoritas kita berbicara ini dan itu, nggak bisa, Pak. Kita mesti berstrategi. Saya bisa bikin seminar kebangsaan di Kuningan, Jawa Barat
2019 bulan Desember itu saya bikin Pak, yang hadir 800 ustadz dan ustazah. Setelah saya bikin itu, Bandung Barat isinya 2.400 ustadz dan ustazah. Depok 800 ustadz dan ustazah. Tasik, Garut, semua minta saya bikin seminar kebangsaan itu. Kita mesti berstrategi Pak. Kebetulan saya bergaul dengan teman-teman Islam yang siap berbenturan, adu dalil, adu ayat dengan teman-teman Islam juga, dan mereka ini tidak terakomodir Pak. Mereka tidak pernah menyinggung Kristen. Mereka selalu memberi ruang kepada saya untuk berbicara tentang Alkitab. Cuman banyak Pak, saya sudah samperin gereja, tidak pernah kita direspon Pak. Nggak ada duit, kita nggak bisa support. Saya bilang, kenapa ini gereja ditutup? Bapak-bapak support kami aja, nanti kami yang maju paling depan. Oh kita nggak ada duit, tiba-tiba bikin acara di Monas. Itu beliau datang ke saya, 2 tahun lalu kami mau melakukan upacara bendera. Itu mantan NI kami udah jahit dari Kalimantan, dari Medan, dari semua, dari NTB, kami udah saya. Semua di bawah komando saya, tapi waktu kita telepon ke KSP, kita minta support untuk dari KSP tidak bilang nggak punya duit. Kenapa saya ke KSP? Saya nggak bisa ke gereja karena udah berapa kali saya ke gereja dan waktu ngobrol, gereja begitu bilang nggak ada duit, itu aqua gelasnya Pak, saya nggak tusuk lagi Pak, saya nggak minum, saya pulang Pak. Ayolah Pak, pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Kita duduk, kita gagas program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bagaimana kita bisa berdiri tenang, kita bisa beribadah tenang, kita bisa buka gereja. Jangan kita teriak Pak Jokowi Pak. Pimpinan Pak Jokowi, gereja banyak yang ditutup Pak. Makanya saya sebagai pendukung Pak Jokowi juga saya bilang sama teman-teman, kalian jangan ribut. Kalau kalian tidak bisa ribut soal intoleran, jangan bangga-banggain Pak Jokowi. Saya boleh dong Pak, saya sebagai pendukung beliau, saya yang berantem sama FPI di 212, saya cegat mereka di 212 Pak. Saya yang pasang spanduk, menolak HTI, menolak reuni 212, menolak khilafah. Itu saya Pak. Saya setelah bertemu dengan MKC, apakah ada maksud kamu untuk menistakan agama lain? Haji Muhammad Kosman alias MKC, sesungguhnya dia tidak bermaksud menistakan agama manapun, kecuali klien kami ini menjawab apa yang telah dikatakan oleh ustadz-ustadz yang berkeliaran yang belum ditangkap. Artinya kalau mau menangkap Kosman harus menangkap juga ustadz-ustadz yang lain. Video-video Muhammad Kosman ini hanya menjawab fitnah dan penistaan-penistaan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara yang saya sebutkan ini. Maka kami sudah melayangkan surat kepada bahkan ke Kapolri. Satu, Ustadz Abdul Somad alias UAS, yang videonya telah lama viral jauh sebelum Muhammad Kosman mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikerumuni oleh jin di dalam surat Al-Jin ayat 19. Jauh sebelum itu Abdul Somad sudah mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir dan berseru, jin kafir itu berseru haleluya, haleluya. Ini adalah kata-kata yang sangat menista dan sangat menghina kekristenan. Apa yang dikatakan oleh Abdul Somad tanpa bisa menunjukkan apakah benar di salib itu ada jin kafir. Di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, apalagi di dalam Injil Perjanjian Baru nggak akan ketemu bahwa di salib itu ada jin kafir. Kalau Abdul Somad tidak ditangkap, ini adalah biang keladi dari keributan antar umat beragama. Meminta agar saudara-saudara semua, polisi, Bareskrim menangkap dulu Abdul Somad, baru kita lanjutkan hukuman terhadap
Muhammad Kece. Jadi harus ditangkap dulu Abdul Somad itu. Ini namanya adil. Inilah keadilan itu. Bareskrim harus menangkap Menekhem Ali. Videonya sudah beredar di mana-mana, menyebutkan bahwa Yesus lahir adalah gara-gara Bunda Maria bersetubuh berzina, ya, berzina dengan serdadu Romawi. Karena Al-Quran mengatakan Maria itu adalah wanita suci, Alkitab mengatakan wanita yang bersih, dan tidak ada yang mengatakan bahwa Maria ibu Yesus itu berzina, wanita pelacur, tidak ada. Oleh karena itu Menekhem Ali harus juga ditangkap. Karena bukan ini saja Pak Bareskrim, sudah berjalan puluhan tahun. Bagaimana kalau ada sebuah masjid di kampung, di sebelahnya itu ada rumah orang Kristen, justru mereka sengaja toanya itu diarahkan ke rumah itu, dan terjadi penistaan yang tidak pernah berhenti sampai hari ini. Bunuh pendeta, siap habisin orang Kristen, bakar gereja. Ini imam besar, luar biasa imam besar ini, saudara-saudara, ngeri. Bahkan dia bilang kalau Tuhan itu lahir, bidannya siapa katanya. Haleluya. Bidannya siapa katanya. Kitab suci Kristen dikatai sebagai Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Kenapa tidak menangkap Yahya Waloni dulu baru Muhammad Kece? Ini tangkap Muhammad Kece dulu baru tangkap Yahya Waloni. Sepertinya permainan. Ya. Jadi kalau tangkap Muhammad Kece, tangkap juga Yahya Waloni. Tangkap semuanya kalau kita mau adil. Kita ingin hidup ini adil, tangkap Abdul Somad. Kalau belum menangkap Abdul Somad, maka apapun yang terjadi terhadap Muhammad Kece, nol nilainya. Tidak ada nilainya sama sekali. Dagelan. Kalau Yahya Waloni nanti dihukum dan divonis, maka yang untung orang Kristen. Karena apa yang dikatakan oleh Yahya Waloni ini jelas salah, berarti Alkitab yang kami miliki itu adalah benar. Bukan Roh Kudus tapi Roh Kudus. Bukan palsu tetapi asli. Bukan omong kosong tetapi penuh dengan pengajaran hikmat Tuhan. Karena Yahya Waloni dihukum. Tetapi kalau Muhammad Kece itu dihukum, itu kasihan orang Islam. Berarti kitab suci orang Islam itu tidak benar. Karena dia Muhammad Kece mengungkap, membaca Al-Quran. Nah itu untuk keuntungan bagi orang Kristen. Saya suka undang-undang penistaan, pasal penistaan agama ini diterapkan. Tapi juga harus diperhatikan, ada kitab suci boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi, orang Kristen, dan non-Islam. Ini kan tidak baik jadinya. Seperti berulang kali saya katakan, bagaimana China agar orang-orang Islam di Uighur, suku Uighur di Cina itu ada 50 juta orang, tapi tidak ada satu pun teroris di sana. Karena Al-Quran yang beredar dan ada di tangan orang-orang China itu adalah Al-Quran yang sudah
revisi ayat-ayat tentang terorisme, tentang boleh membunuh dan boleh menghina orang lain beda agama, itu di-skip, ditutup dalam Al-Quran Mandarin. Ini strategi pemerintah China agar orang-orang Uighur tidak menjadi teroris. Maka orang China itu adalah bangsa hebat, bangsa maju yang ekonominya menjadi luar biasa di negara Asia sampai hari ini. Kita membangun Indonesia ini adalah Indonesia tanpa pengaruh agama, dan Indonesia yang benar-benar cinta damai. Mereka sudah nggak perlu agama lagi karena mengasihi itu, cinta mencintai. Kenapa orang kok makin pandai dan dalam agamanya kok makin radikal? Oh, agama kita ini, oh agama kita lah yang paling baik. Tunjukkan kebaikan hidup kita, perbuatan kita, menolong kita. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.